Pada video ini saya akan membantu untuk menjelaskan buat teman-teman yang kebagian mengerjakan lengkung full circle dari kelompoknya. Nah, menentukan full circle seperti yang sudah dijelaskan, teman-teman harus punya dulu data teknis yang ini, yang dari tabel PPGJR yang sudah saya posting di post dan sudah saya jelaskan juga. Kalau jalan punya saya sekunder 2A, kemudian ini data-data teknisnya, dan teman-teman buka modulnya full circle. Full circle itu ada di modul 4. Ya, di sini dinyatakan radius yang memenuhi persyaratan untuk full circle adalah R yang terletak di atas garis batas. Oke, sudah saya jelaskan itu berkali-kali. Nah, kemudian di sini kan juga sudah ada contoh perhitungannya ya, full circle. Kita harus punya kecepatan rencana, harus punya E maksimum, harus punya sudut beta, lebar jalan, dan kemiringan melintang normal, kemudian R-nya. Kecepatan rencana dapatnya dari mana? Kecepatan rencana sudah dapat dari sini. Dari mana, apa tuh namanya? Tabel PPGJR yang sudah saya berikan. Kemudian E maksimum, kalau di contoh soal 10% atau 0,10. Kalau kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya juga dari tabel yang ini. Dari tabel PPGJR yang ini nih, miring tikungan maksimum 10% atau 0,10. Kemudian lihat contoh soal sudut beta dia 20 derajat. Kalau kita sudut betanya dari mana? Sudut betanya adalah dari perhitungan sudut yang sudah dilakukan pada minggu lalu. Perhitungan sudut atau hitung sudut PI. Kalau punya saya 42 derajat 9 menit dan 14 detik. Oke. Nah, ini dia beta saya. Kemudian lebar jalan. Lebar jalan ini kalau tidak salah ada di template PGJ-nya ya. Coba dilihat. Kalau ternyata tidak ada, boleh pakai 2 dikali 3,75. Kemudian kemiringan melintang. Kemiringan melintang perkerasan ini ada di sini juga. Kemiringan melintang normal 2%. Kemudian radius. Nah, radius ini bagaimana cara menentukannya? Teman-teman, di sini kan ada jari-jari lengkung minimum 210. Ini adalah R-min. Ya. Nah, terus kalau mau lagi teman-teman hitung R-min yang menggunakan rumus. R-min yang menggunakan rumus biasanya dapat angka R-min lebih besar daripada yang ini. Gitu ya. Tapi tidak perlu juga kalau untuk full circle. Karena full circle pada intinya adalah harus memilih radius yang di atas garis batas ini. Nah, oke. Nah, teman-teman melihat tabel lampirannya tidak boleh salah. Melihat tabel lampiran harus dipastikan kebagian mengerjakannya dengan metode apa? Metode Astoka atau metode Bina Marga. Nah, ya. Kemudian jangan juga salah, harus tahu juga E maksimumnya berapa. Kalau punya saya, lihat sebelah sini, E maksimumnya 10. Maka kalau saya mau pakai metode Asto, E maksimumnya 10 ada di lampiran 1. Kalau untuk metode Bina Marga, E maksimumnya 10 ada di lampiran 2. Jangan salah. Kemudian yang harus diperhatikan kecepatan rencana. Punya saya 80 km per jam, maka ini garis batasnya, tarik ke kiri, nah ini radius yang boleh dipakai. Saya lebih memilih radiusnya 1432, karena tidak terlalu jauh dari garis batasnya. Karena semakin jauh kita memilih radiusnya dari garis batasnya, nanti tidak ekonomis. Nah, kembali lagi ke contoh soal yang tadi. Nah, berarti kan contoh soal yang ini semua datanya sudah ada. Jadi tidak ada masalah lagi. Ya, LS
Dan E dapatnya dari mana? E dan LS ini dapatnya dari tabel lampiran yang tadi. Oke, kita turun lagi. Tabel lampiran yang tadi, yang ini punya saya. Karena saya pilih radiusnya 1432, maka saya dapatlah E-nya 0,027. Saya catat di sini. E-nya 0,027 dan LS-nya 50. Saya catat sini LS aksen 50. Oke ya, kalau di full circle tidak ada LS, adanya LS aksen. Maka kembali ke contoh soal. Berarti semua data yang diperlukan sudah ada. Teman-teman itu tinggal ikuti langkah-langkah perhitungannya. Hitung TC, EC, LC. Lalu rangkum. Lalu gambar lengkungnya. Lalu hitung ini. Ya kan? Berapa sih X ini? Ya kan? Ada di potongan dari diagram super elevasi kita. Nah, kalau sudah, hitung landai relatif dan gambar diagram pencapaian super elevasinya. Seperti itu. Menggambar lengkung dan super elevasi harus dengan skala. Skalanya berapa terserah. Seperti di video yang sebelumnya sudah saya tunjukkan skalanya, misalnya 1:1500, begitulah. Misal ya. Oke. Nah, saya mau menjelaskan bahwa yang ini 3/4 dan 2,9 ini tidak melulu 3/4 dan 2,9. Ya, ini betul 3/4 kalau teman-teman mengerjakannya pakai metode bina marga. Karena pencapaian super elevasi di bina marga 3/4 LS aksen tercapai di sini ketika jalan masih di area lurus dan 1/4-nya di sini. Kemudian kalau asto dia berubah menjadi 2/3 dan 1/3. Maka kalau teman-teman mengerjakan asto pakainya 3/4 di sini, itu sudah dipastikan salah. Kemudian 2,9 ini dapatnya dari mana? 2,9 adalah E yang kita dapatkan dari tabel lampiran. Dia 2,9 karena E-nya adalah 0,029. Sementara punya saya, lihat di sebelah sini, E saya adalah 0,027. Ya. Maka di sini saya menulisnya harus 2,7. Seperti itu. Nah, saya harap tidak ada yang salah mengerjakan yang ini. Oke. Nah, untuk yang kebagian full circle, silahkan kerjakan. Terima kasih.